Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Praktikan PBL dengan mata kuliah Analisis dan Perencanaan Perusahaan dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri Andi Sajidah, rekan saya Gina Aprisya dan Andre Nugraha Akbar akan menjelaskan mengenai hasil PBL kami dengan studi kasus UMKM Kios Bunga. Pertama itu tentang terkait latar belakang dari tugas dasar analisis perencanaan perusahaan. Latar belakang itu UMKM merupakan adalah usaha produktif perorangan dengan kekayaan masih bersih maksimal 200 juta dan omset tahunan maksimal 1 triliun. UMKM sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan daerah dan penyediaan lapangan kerja. Analisis dan perencanaan perusahaan adalah langkah awal pengembangan UMKM yang bertujuan memberikan arahan agar usaha dapat berjalan efektif dan efisien. Dari sini mencakup segmentasi pasar, pemasaran, teknologi dan teknologi, organisasi dan manajemen, hukum dan legalitas, finansial dan lingkungan. Penelitian ini berfokus pada UMKM kelas bunga yang bergerak di bidang buket, bunga di Jalan Aru, Lubuk Begalung, Padang. Kelas bunga menawarkan berbagai produk buket bunga seperti mal bucket, medium bucket, rose, dan large bucket, rose. Lanjut ke kondisi existing UMKM. Pertama itu analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi ekonomi suatu daerah diukur dengan laju pertumbuhan produk domestik regional atau PDRB. PDRB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam satu wilayah dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Padang dapat dilihat pada 2019 itu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6%, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi dan jumlah usaha. Namun pada 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Kota Padang menurun sebesar minus 1,89% akibat penurunan konsumsi rumah tangga dan nilai investasi dan jumlah usaha. Namun pada 2021 sampai 2023 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang dipengaruhi oleh UMKS bunga. Penurunan ekonomi menyebabkan penurunan permintaan produk yang berdampak negatif pada profit kios bunga atau keuntungan dari kios bunga. Sedangkan untuk peningkatan ekonomi meningkatkan permintaan produk membuka peluang investasi dan pendanaan bagi kios bunga. Selanjutnya ada analisis demografi. Pertama ada karakteristik konsumen kios bunga, yaitu kelompok usia 19 sampai 34 tahun, bekerja sebagai mahasiswa, siswa ataupun pekerja kantoran yang berlokasi pada perkotaan di Sumatera Barat, khusus Kota Padang. Kebutuhan yaitu hadiah, dekorasi acara, penggunaan pribadi. Pengaruh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk jika jumlah penduduk terus meningkat, potensi potensi peningkatan jumlah konsumen rumah juga akan meningkat, yang akan berdampak kepada meningkatnya permintaan dan profit atau keuntungan bagi UMKM konsumen. Untuk data pertumbuhan produk dapat dilihat pada tabel, yaitu ada 2019 sampai 2023. Selanjutnya itu ada analisis pasar dan pemasaran. Potensi pasar di Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen seperti pola hidup masyarakat setempat serta perkembangan teknologi daerah setempat. Analisis potensi pasar dan market share pada UMKM kios bunga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti target pasar, penjualan, serta strategi pemasaran. Saat ini, kios bunga memiliki potensi yang cukup besar dalam usaha pasar modern atau industri retail modern. Market share pada UMKM ini dapat dilakukan dengan membandingkan penjualan produk yang ada dengan penjualan produk lainnya. UMKM kios bunga dapat dikatakan telah mencapai market share yang signifikan di Kota Padang sebab memiliki kategori produk yang sesuai dengan kondisi setempat. Selanjutnya untuk strategi dari pemasarannya yang digunakan pada UMKM ini berfokus pada harga yang kompetitif, jenis produk yang beragam serta layanan yang diberikan kepada pelanggan baik. Pemasaran produk pada UMKM ini dilakukan secara langsung dan melalui media sosial. Kondisi pasar yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti persaingan dengan kompetitor serupa, harga bahan baku, dan sebagainya. Market segmen pada usaha ini yaitu pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum. Berdasarkan market segmen tersebut, maka target marketnya yaitu pelajar atau mahasiswa yang memiliki minat terhadap bunga serta untuk memberikan bunga pada acara-acara tertentu. Selanjutnya yaitu analisis sosial budaya. Norma-norma sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat dilihat melalui budaya dan tradisi yang telah berkembang. Beberapa norma-norma sosial budaya yang memiliki keterkaitan dengan UMKM ini seperti norma hukum, di mana diberlakukannya undang-undang agar perilaku masyarakat dapat diatur dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang usaha. Selain itu, terdapat norma etika, di mana pemilik UMKM kios bunga harus memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Norma selanjutnya yaitu norma kultural, di mana bunga sering digunakan dalam simbol perayaan dan peringatan sehingga UMKM kios bunga harus memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu norma sosial, di mana UMKM kios bunga harus memastikan bahwa produk yang dijual tidak membahayakan pelanggan serta tidak mengganggu kesehatan pelanggan. Selanjutnya itu analisis hukum.
pada analisis hukum ini bentuk usaha dari UMKM Kios Bunga itu merupakan perusahaan perorangan tanpa badan hukum. Sedangkan untuk legalitas yang sudah dipenuhi oleh UMKM Kios Bunga itu UMKM Kios Bunga memiliki surat izin usaha (SIUP) atau dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan untuk regulasi yang mengatur dari hukum pada UMKM Kios Bunga ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 dan Regulasi Ketenagakerjaan. Yaitu ada UU Nomor 13, Permen Tahun 1 Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen Naker Nomor 2 Tahun 2022. Selanjutnya, analisis teknologi. Teknologi pada UMKM Kios Bunga meliputi pertama, sistem informasi yang terintegrasi dalam mengelola data pelanggan, produk, dan transaksi. Kedua, pemesanan online yang memungkinkan pelanggan memesan produk melalui WhatsApp dari mana saja. Ketiga, Customer Relationship Management yang berinteraksi dengan pelanggan, mengolah data, dan meningkatkan pelayanan. Terakhir, ada Enterprise Resource Planning untuk mengelola operasional bisnis secara efektif dan meningkatkan efisiensi layanan. Selanjutnya, analisis lingkungan. Hubungan UMKM Kios Bunga dengan lingkungan atau keberlanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek yang terkait. UMKM Kios Bunga harus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan aman bagi lingkungan dan dapat diperbaharui secara alami. Selain itu, UMKM ini memiliki sistem pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengguna energi dan air harus efisien dan ramah lingkungan seperti penggunaan pembungkus yang aman dan dapat berbaharui. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Finansial dari Kios Bunga saat ini yaitu yang pertama biaya kerja langsung dengan total 2,5 juta, biaya tenaga kerja tidak langsung dengan total 2,5 juta, biaya administrasi dan umum dengan total 1 juta, biaya aset, biaya reparasi dengan total 6.550.000, biaya bahan baku langsung untuk single roast yaitu 16.000, untuk small bucket yaitu 74.000, untuk medium bucket yaitu 142.000 dan untuk large 176.000. Dan biaya bahan baku tidak langsung dengan total 2.500. Selanjutnya itu usulan rancangan bisnis. Untuk yang pertama itu ada usulan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama, analisis value proposition itu dapat dilihat pada gambar yang tertera. Lanjut. Untuk yang kedua itu ada analisis pasar. Target pasar dari UMKM Kios Bunga sudah cukup baik. UMKM Kios Bunga dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dengan menawarkan layanan khusus dan penawaran eksklusif bagi langganan dengan tujuan meningkatkan loyalitas serta penjualan. Untuk yang ketiga itu ada analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar dilakukan dengan forecasting, yaitu menggunakan metode exponential smoothing dengan alasan yaitu metode ini cukup fleksibel, ketepatan dalam forecast dan lebih mudah dalam digunakan. Untuk selanjutnya itu ada analisis persaingan. Saat ini UMKM ini memiliki pesaing serupa. UMKM Kios Bunga dapat menggunakan beberapa strategi untuk mensiasati pesaing serupa. Salah satunya yaitu dengan UMKM ini harus membuat produk atau layanan yang berbeda dari kompetitor. Contohnya, UMKM ini dapat menawarkan bunga yang lebih beragam dan dengan kualitas yang lebih baik. Untuk analisis market share, berdasarkan analisis market share pada UMKM ini, dapat disimpulkan bahwa UMKM ini memiliki kategori produk yang sesuai dengan kondisi setempat dan telah mencapai tingkat penjualan yang signifikan. Oleh karena itu, tidak perlu mengubah strategi market share secara signifikan. Sebaliknya, UMKM ini dapat mempertahankan strategi yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan market share yang telah dicapai. Pengukuran market share ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode Thomson Samsung. Selanjutnya itu ada analisis strategi pemasaran yang mana terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada segmentasi. Pada segmentasi terdapat demografis, yaitu dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Untuk psikologis, itu dengan mengelompokkan berdasarkan perilaku dan preferensi seperti warna favorit, gaya hidup, dan minat. Ada geografis, itu dapat dengan mengelompokkan berdasarkan lokasi serta wilayah, kota, dan provinsi. Untuk targeting, itu dengan menentukan segmen yang paling strategis untuk ditargetkan, dan juga segmen demografis berdasarkan usia 15-40 tahun dan pendapatan yang paling strategis. Untuk positioning itu dengan menentukan identitas merek dan slogan efektif. Untuk identitas merek seperti kios bunga yang menawarkan bunga berkualitas, harga kompetitif, dan fresh guarantee.
Yang terakhir itu ada strategi promosi. Dalam strategi promosi, UMKM ini dapat melakukan promosi lokal melalui media cetak dan elektronik serta memaksimalkan web untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Untuk meningkatkan pelanggan dan jumlah pelanggan dapat dilakukan dengan mengikuti acara-acara workshop secara mandiri maupun collab dengan UMKM lain. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, untuk aspek produk, perbaikan yang diusulkan meliputi penyimpanan bunga di lemari pendingin dan penyemprotan air berkala untuk menjaga kesegaran bunga. Teknologi pengawetan dan metode pengeringan beku atau freeze drying juga dapat diterapkan untuk memperpanjang umur simpan bunga. Kios bunga berada pada tahap maturity dalam produk life cycle yang ditandai dengan usulan peningkatan kualitas dan efisiensi produk. Upaya seperti ini meningkatkan daya saing produk di berbagai tahap PLC. B. Sumber-sumber bahan baku. Upaya peningkatan dengan menjalin kerjasama dengan petani bunga lokal, karena bunga tidak perlu melalui proses distribusi yang panjang dan mendukung perekonomian daerah. Selain bunga lokal, perlu bekerjasama dengan pemasok bunga impor untuk menyediakan berbagai jenis bunga yang mungkin tidak tumbuh di daerah setempat. C. Pemilihan strategi produksi. Kios bunga saat ini menggunakan sistem produksi just in time untuk mengurangi waktu tunggu dan penumpukan stok bunga yang bisa layu. Namun, kios bunga juga dapat mempertimbangkan metode just in case untuk meningkatkan target produksi dan menghadapi kejadian tak duga seperti lonjakan pesanan. D. Teknologi dan peralatan. Perbaikan produksi buket dapat dilakukan dengan memilih teknologi modern seperti mesin potong otomatis yang meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan mengurangi kesalahan manual. Penggunaan teknologi ini bersama pelatihan karyawan pada teknik terbaru akan mempertahankan kualitas yang tinggi dan meningkatkan kecepatan produksi. Selanjutnya, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Perbaikan dalam pemilihan dan perencanaan produk dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan terhadap bunga dan desain buket. Proses pemilihan desain buket dilakukan melalui katalog di media sosial yang dianggap efektif karena desainnya yang bervariasi dan memudahkan pelanggan membeli produk yang akan dipesan. F. Rencana kualitas dan pengawasan kualitas produk. Dengan teknologi manajemen persediaan, stok bunga dapat dipantau secara real-time untuk memastikan kesegaran. SOP yang ketat, sensor kelembapan dan suhu, serta pelatihan rutin karyawan dapat menjaga kualitas bunga. Umpan balik dari pelanggan secara digital dapat membantu toko untuk memperbaiki produk. Terakhir, rencana kapasitas produksi. Rencana peningkatan kapasitas produksi di kios bunga melibatkan forecasting penjualan, penambahan karyawan, dan pelatihan untuk mengurangi waste. Jika karyawan sudah optimal, mesin otomatis dapat digunakan. Hasilnya, produksi meningkat dari 15 produk per hari menjadi 26 buket bunga per hari. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Pertama, mengenai jumlah tenaga kerja dan gaji. Kios bunga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk dengan menambahkan mesin dan teknologi yang canggih, yang memerlukan tambahan tenaga kerja. 2 karyawan baru telah ditambahkan, yaitu sebagai perangkit bunga. Kios bunga berkomitmen memberikan gaji yang mendekati UMR Kota Padang, yaitu sebesar 2,5 juta per bulan. Untuk struktur organisasi, Kios bunga memiliki 1 orang owner, 1 orang co-founder, 1 orang kasir, dan 3 orang florist. Selanjutnya, untuk job spesifikasi, untuk owner itu bertugas untuk melakukan tujuan dan membuat keputusan, co-founder membantu owner, mengawasi dan mengarahkan tim, dan terlibat dalam strategi pemasaran dan penjualan. Untuk florist, bertugas untuk mendesain dan merakit bunga, merawat bunga, dan mengelola stok bunga. Untuk kasir, mengelola mesin kas, pencatatan transaksi, dan memproses pembayaran dari pelanggan. Untuk spesifikasi kerja dari owner, memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah, bertanggung jawab, serta kepemimpinan yang kuat. Co-founder memiliki keterampilan manajerial dan operasional dan komunikasi yang baik. Florist memiliki keterampilan dalam merakit bunga, memiliki pengetahuan dalam berak bunga, dan mampu bekerja di bawah tekanan untuk mencapai target. Dan kasir untuk memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan, teliti dan akurat dalam transaksi, dan jujur. Selanjutnya itu aspek hukum dan legalitas. Usulan rancangan perbaikan pada aspek hukum dan legalitas yang dimiliki oleh UMKM Bunga tidak perlu dilakukan perbaikan. Hal ini karena pada kondisi saat ini dalam aspek hukum dan legalitas sudah baik, namun perlu untuk mempertahankan kondisi saat ini untuk menjaga kualitas dari UMKM Bunga. Selanjutnya ada aspek finansial. Pada aspek finansial terdapat peningkatan jumlah produk atau jumlah produksi pada single rows, multi bucket, dan medium dan large. Sedangkan untuk APPN pada bulan itu terdapat peningkatan dari yang sebelumnya itu menjadi 15 juta per bulannya, 17 dan 24 dan 13 juta untuk large bucket. Selanjutnya itu dapat dilihat aliran kas UMKM Kios Bunga. Pada awal itu terdapat cash out, itu investasi awal, yaitu sebesar 250 lebih.
Sedangkan untuk yang Mei, Juni, Juli sampai April 2024 itu dapat cash in dan cash out. Selanjutnya itu ada estimasi aliran kas. Yang pertama atau investasi awal itu 275.671.000. Sedangkan untuk pendapatan bulanan berkisar 50 juta sampai 100 juta. Untuk pengeluaran bulanan sekitar 50 juta dan analisis kelayakan usaha itu untuk payback period 5 bulan 3 hari. Untuk UMKM ini dinyatakan layak jika umur ekonomis dari periodenya 12 bulan lebih kecil dari payback period. Lebih untuk MPV sebesar Rp 119.069.000 itu dinyatakan layak jika nilainya positif. Sedangkan di sini MPV-nya itu bernilai positif. Sedangkan untuk PI Profit Index itu 1,4 kali. Yang di sini layak jika PI ini lebih besar dari 1. Sedangkan untuk IRR itu tuh dinyatakan layak jika tingkat pengambilan modal itu lebih kecil dari IRR yang didapatkan. Sedangkan di sini UMKM semua mendapatkan IRR itu sebesar 7%, sedangkan tingkat pengambilan modalnya 6%. Maka usulan perbaikan itu dapat dinyatakan baik atau layak dilanjutkan pada UMKM bunga. Selanjutnya itu ada aspek lingkungan. Pada UMKM bunga menggunakan bunga dan paper sebagai bahan utama produknya dengan upaya mengurangi dampak lingkungan. Langkah-langkah perbaikan meliputi daur ulang, sisa bunga untuk pembuatan bunga kering guna mengurangi limbah organik, penerapan produk, praktik daur ulang, potongan bunga, dan penggunaan mereka untuk pupuk organik juga membantu mengurangi jejak lingkungan. Serta perlu penambahan peraturan kerja terkait AMDAL seperti kota terhadap lingkungan sesuai UU nomor 32 tahun 2009 yang bermaksud minimalkan penggunaan kemasan sekali pakai dengan bahan ramah lingkungan seperti kertas daur ulang ataupun kain sebagai hiasan, serta mengganti plastik dengan alternatif reusable secara alami. Itu dikembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan tindakan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.